sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita coba bagaimana negara Indonesia ini bisa mencapai sebagai negara ketahanan pangan dunia pada tahun 2040. Jadi ayo pemuda-pemudi kita terjun kembali ke alam, kita manfaatkan alam kita, jangan sampai alam kita digarap oleh orang luar, jangan sampai kita menyesal karena kita sudah tidak kebagian. Saya berusaha untuk mengajak teman-teman peternak itu untuk berusaha untuk berjualan dengan profesional. Artinya profesional itu supaya kita tidak dimainkan. Karena apa? Kebanyakan peternak-peternak itu dimainkan oleh orang tengah. Artinya orang tengah ini ya dia sebagai pengepul yang kadang-kadang pengepul itu tidak mau tahu untung atau rugi si peternak. Dia hanya berfokus sama pokoknya harga pasar sekarang segini. Padahal kita sebagai peternak itu yang harus menentukan berapa harga per butir telur. Kenapa harus bisa menentukan? Karena kita yang tahu berapa produksi per butir telur. Jangan sampai kita produksi misalnya 1.500 per butir telur, tapi dijualnya 1.400. Artinya kan kita sudah loss 100. Jangan sampai kita memproduksi suatu barang, tapi yang menentukan harga bukan kita sebagai produsen, tapi orang tengah. Nah ini kan salah. Artinya secara hukum ekonomi salah itu. Kita sebagai produsen, maka kita harus bisa menentukan berapa harga jual produk yang kita produksi. Kenapa kita harus bisa menentukan? Karena kita yang menentukan, karena kita yang tahu harga produksi, harga pokok produksi per butir telur. Sehingga saya memang mengajak teman-teman peternak yang lain untuk lebih ke profesional. Artinya profesional seperti apa? Kita bikin kontrak dengan katakanlah pengepul, katakanlah produsen telur asin. Kita bikin kontrak. Kontraknya monggo, artinya mau 1 tahun, mau 6 bulan, mau berapa bulan, itu kan tergantung kesepakatan bersama. Tujuannya apa? Untuk sama-sama melindungi. Artinya melindungi peternaknya, melindungi juga produsen, misalnya produsen telur asin. Jadi harganya dibuat kesepakatan bersama. Yang penting dalam 6 bulan, 1 tahun dalam masa kontrak itu telur yang diproduksi itu terserap dengan sempurna sesuai dengan nilai kontrak. Jadi itu memang yang saya ajak. Makanya untuk saat ini Amar Farm katakanlah 55.000 per minggu. Ya itu baik kontrak. Jadi itu yang harus saya penuhi seminggu sekali untuk memenuhi kebutuhan kontrak itu. Meskipun tidak semuanya dari sini. Kalau dari sini udah nggak mungkin. Artinya saya ada plasma-plasma peternak-peternak yang tergabung dalam Amar Farm yang sama-sama mencoba untuk profesional untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya saya harap ke depan peternak-peternak yang lain tidak kebingungan, monggo kita kuatkan persatuan gitu kan. Kita berjalan bergandengan, berpelukan. Jangan sampai ada dusta di antara kita gitu loh. Artinya hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan satu orang peternak untuk mengambil untung sebesar-besarnya, tapi peternak yang lain mendapatkan kerugian. Jadi memang yang banyak sekali terjadi, banyak sekali menjadi omongan terkait modal. Ini serba sulit memang, karena tidak semuanya itu bisa mengartikan modal itu apa sih gitu. Apakah modal itu modal finansial? Apakah modal itu modal keberanian? Apakah modal itu modal tidak gengsi? Kan berbagai macam. Memang dalam usaha itu modal finansial pasti, modal keberanian pasti, modal tidak gengsi itu pasti, pengetahuan ya. Nah semuanya ini kalau kita pikirkan berat memang, tapi pada kenyataannya enggak kok. Saya bukan background dari dunia pertanian, saya bukan background dari dunia peternakan. Tapi saat ini saya berkecimpung di dunia pertanian, dunia peternakan. Saya bukan kelebihan modal terus ini, enggak. Artinya apa? Kita punya pengetahuan. Saya yakin pemuda-pemudi sekarang punya pengetahuan yang luas, mempunyai pendidikan yang tinggi. Artinya apa? Dari pengetahuan itu kita bisa mendatangkan modal,
Pernah saya sampaikan bahwa modal itu tidak harus uang, modal itu bisa juga dengan tulisan. Kenapa saya sampaikan dengan tulisan? Kita bisa banyak menulis, kita bisa banyak membuat oret-oretan. Kita coba sodorkan sama orang-orang yang punya modal. Bahasa simpelnya seperti itu. Modal itu nggak harus ke bank, gitu kan. Artinya kalau ke bank, pemuda-pemudi kan kesulitan. Artinya belum ada jaminan yang harus diinginkan. Jadi tinggal ada kemauan. Modal pertama dalam usaha itu adalah keberanian. Ketika ada keberanian, maka yang lainnya akan mengikuti sebelumnya. Oke teman-teman, sahabat semuanya, Indonesia itu berbagai budaya, berbagai karakter, berbagai suku. Jadi mari kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita coba penuhi panggilan negara kita untuk kita bisa bagaimana negara Indonesia ini bisa mencapai sebagai negara ketahanan pangan dunia pada tahun 2040. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan pemuda, siapa lagi? Jadi ayo pemuda-pemudi kita terjun kembali ke alam, kita manfaatkan alam kita, jangan sampai alam kita digarap oleh orang luar, jangan sampai kita menyesal karena kita sudah tidak kebagian.